Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rabbana 'allimna al-Qur'ana wa as'idna bihi. Allahumma 'allimna al-Qur'ana wal bayan. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana ya rabbal alamin waj'al waziran min ahlina ya rabbal alamin. Allahumma. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita ucapkan atas karunia Allah kita dapat berkumpul kembali di kajian ba'dal maghrib ini. Semoga Allah mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kita kekuatan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tentang mengqadha salat witir. Mengqadha salat witir. Pada pertemuan yang lalu sudah kita baca bersama-sama tentang salat witir. Tentang salat witir. Bahwa salat witir itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Berapa rakaatnya? Ganjil. Ganjil paling sedikit berapa? Satu. Setelah itu boleh berapa? 3, 5, 7, 9, 11 jika sanggup. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlah salat witir yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 9 rakaat. Berapa? 9 rakaat tanpa 9 rakaat berapa kali salam? 2 tahiyat. 2 tahiyat. Tahiyat pertama di rakaat ke-8, tahiyat yang kedua, tahiyat akhir di rakaat ke-9. Jadi salamnya hanya satu kali salam, 1 kali salam. Baik, Nabi pernah salat witir sampai 9 rakaat, 1 kali salam, namun duduk di antara tahiyat awal di rakaat ke-8. Itu mengenai jumlah rakaat witir.
Baik. Kapan waktu salat witir itu mulai? Setelah salat Isya. Salat witir itu dimulai setelah salat Isya. Dan dia boleh dilakukan di ba'dal Isya, boleh di tengah malam, boleh di akhir malam menjelang subuh. Itulah waktu salat witir. Dan dianjurkan dalam salat witir bagi yang ingin salat witir sebelum tidur atau ba'da tidur itu dibolehkan, tergantung kondisi. Bagi yang berkemungkinan tidak akan bangun, maka sebaiknya dia melakukan witir sebelum tidur. Bagi yang yakin insya Allah kebiasaannya bangun dan badan sehat, maka sebaiknya witirnya diakhirkan. Nah, sahabat yang mendahulukan witir sebelum tidur karena menjaga atau kehati-hatian, siapa itu? Abu Bakar. Sahabat yang selalu sholat witirnya diakhirkan menjelang subuh, siapa itu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dalam witir juga dibolehkan untuk doa qunut. Doa qunut dengan doa seperti yang sering kita dengar, yaitu Allahumma hdina fiman hadait jika berjamaah, jika sendiri adalah Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fi man tawallait. Itu namanya qunut witir. Dan dianjurkan juga dalam qunut witir adalah pertengahan terakhir bulan Ramadan, yaitu 15 Ramadan sampai 30 Ramadan. Itu dianjurkan, kebiasaan para orang-orang terdahulu, para ulama, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka melakukan apa? Qunut pada 15 terakhir salat Ramadan, salat tarawih. Nah, jadi intinya Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, salat witir ini adalah salat malam yang cukup penting. Salat witir ini salat malam yang cukup penting. Sehingga salat witir ini dianjurkan untuk diqadha apabila terlewat, bagi yang sering atau bagi yang terbiasa salat witir kemudian uzur, maka dianjurkan untuk mengqadhanya. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini, mengqadha salat witir. Sekarang apa hukum mengqadha salat witir? Hukumnya adalah dibolehkan. Ya, dibolehkan, bahkan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengqadha salat witir. Walaupun ada sedikit ulama yang mengatakan tidak perlu, tapi kebanyakannya para ulama mengatakan dibolehkan qadha salat witir dengan dalil-dalil yang tertera di hadapan kita ini. Kita lihat. Baik, yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbaha ahadukum wa lam yutir falyutir." Artinya, apabila salah seorang di antara kalian bangun pagi maksudnya waktu subuh sudah lewat ya. Bangun pagi waktu subuh sudah lewat atau saat azan subuh, bangun paginya pas azan subuh dan belum sempat witir, maka witirlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan hadis ini sahih. Begini, caranya begini, yang hadis ini
cara melaksanakannya adalah, misalnya kita itu bangunnya jam berapa? Jam 5. Kalau jam 4 masih bisa. Jam 5. Berarti apa yang perlu kita lakukan? Pertama wudhu. Wudhu dulu. Atau kalau perlu mandi, mandi dulu. Ya, antara dua itu. Setelah itu kita di sini nih belum sholat subuh, ya enggak? Belum sholat subuh kan? Nah, di sini dibolehkan kita sholat witir sebelum sholat subuh. Di sini dibolehkan. Ya, itu caranya. Idza asbaha ahadukum, jika kalian bangun pagi belum witir, witir dulu. Syaratnya dia terbiasa sholat witir, bukan terbiasa ngebelakangin witir ini. Bukan terbiasa sholat witir habis bukan bangunnya telat mulu jam 5 terus witir terus jam 5. Nggak bisa. Bukan untuk mereka. Ini witir bagi orang-orang yang rutin witir terus bangunnya jam 5, aduh kesiangan tiba-tiba, maka bagi dia dianjurkan sholat witir terlebih dahulu. Berarti witir misalnya kita pakai 3, sholat witir 3 ditambah 2 rakaat sebelum subuh, baru 2 rakaat subuh. Berarti dia sholat 7 rakaat. Begitu. Ya, berdasarkan hadis ini. Jadi yang pertama, cara mengqadanya adalah sebelum sholat subuh. Itu cara yang pertama. Idza asbaha ahadukum wa lam yutir falyutir. Barang siapa yang seorang di antara kalian bangun pagi, maksudnya lewat waktu subuh, dan belum sempat witir, maka witirlah. Tamam? Nah, kemudian hadis yang kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an witrihi aw nasiyahu falyusallihi idza dzakarahu." Barang siapa terlambat bangun dan tidak sempat melaksanakan witir atau lupa, ya, tidak sempat atau lupa melaksanakannya, maka hendaknya dia melaksanakannya saat mengingatnya. Hadis riwayat Abu Daud, hadis sahih. Ya, kita ulangi, barang siapa yang tidur telat bangun terus lupa, misalnya gini, dia bangun udah qamat, berarti langsung kan, cepat-cepat kan, langsung dia wudhu, kemudian dia menuju masjid, maka dia kehilangan banyak ini, witir sama qabliyah subuh atau qabliyah fajar. Nah, orang yang seperti ini dia nggak bisa sholat witir sendiri karena dia ke masjid. Nanti kalau dia sholat witir dulu di rumah, sholat qabliyah dulu di rumah, akhirnya sholat subuhnya tidak dapat bersama imam berjamaah. Karena sholat subuh berjamaah itu seperti yang sudah kita jelaskan, dia dapat tambahan pahala seolah-olah qiyamul lail setengah malam, dari jam 12 sampai ke subuh gitu, setengahnya. Kalau sholat isya dari ba'dal isya sampai tengahnya, jam 12 kurang lebih, ya, kurang lebih aja. Dari habis isya sampai tengah malam itu kalau sholat isya berjamaah di masjid. Sekarang kalau sholat subuh berjamaah di masjid itu dari tengah sampai subuh itu seolah-olah dia mendirikan sholat malam sepanjang itu. Walaupun kita nggak melakukan itu, tapi kita dapat keutamaan itu kalau kita sholat subuhnya di masjid. Makanya akhirnya misalnya sudah qomat, akhirnya kan kita utamakan sholat subuhnya, fardu diutamakan daripada yang sunnah. Kita lari ke masjid atau kita jalan ke masjid pelan-pelan sampai di masjid masbuk, alhamdulillah dapat sholat masbuk walaupun masuk. Berarti ketinggalan witirnya nih. Ketinggalan apanya? Nah, kalau sholat witirnya
dilakukan setelah salat subuh, ya, kalau dilakukan setelah salat subuh maka jumlahnya tidak ganjil. Paham ya? Kalau dilakukannya setelah salat subuh maka qadha witirnya tidak ganjil. Bisa dipahami nih? Kapan dia diqadha ganjil? Sebelum dia salat subuh. Kalau dia sebelum subuh tadi jam 5 dia bangun, belum salat subuh, dia mau salat witir dulu, silakan salat witirnya ganjil, gitu caranya. Tapi kalau dia sudah salat subuh, berangkat ke masjid tadi, karena masih ada suara imam di masjid, dia salat di masjid bersama imam, salat subuh, maka salat witirnya saat itu kalau dia mau qadha, maka dia mengqadhanya dengan rakaat genap. Ntar dijelasin. Ya. Rakaatnya genap setelah salat subuh. Karena salat yang dilakukan setelah salat subuh dianggap salat siang, bukan salat malam. Paham nggak? Kalau salat dilakukan sebelum salat subuh namanya salat malam. Witir itu salatul lail, qiyamul lail. Witir itu qiyamul lail. Witir itu qiyamul lail. Salat ganjil itu berlaku untuk malam. Makanya ketika salat witir jumlah ganjil ini ditarik siang atau setelah subuh dianggap siang, maka jumlah witirnya harus digenapkan. Begitu. Begitu caranya. Ntar kita baca hadis yang ketiga. Misal begini. Misalnya bapak-bapak kalau witir berapa rakaat, Pak? 1, lumayan. Kalau yang witirnya rutin 1, 1, 1, 1, 1. Maka kalau dia mau qadha, dia mengqadhanya berapa rakaat? 2. Kalau salat witirnya 3, maka dia qadhanya berapa? 4. Kalau salat witirnya biasa 5, maka dia qadhanya 6. Begitu. Bismillah. Dua-dua, nggak apa-apa? Dua-dua. Pelaksananya 2-2-2. Ya. Ya, misalnya berapa? 3 Pak biasanya. Tertidur karena safar dan lain sebagainya, harus ganti berarti 4, 2-2. Pelaksanaannya 2-2. Niatnya qadha witir, pelaksanaannya 2-2. Bukan 4-1 salam. Kalau apa itu? Tadi juga qadha juga ya. Kalau patokannya apa? Kapan dia masih tetap ganjil? Qadha juga, dia masih ganjil karena waktu terakhir kapan sih? Waktu terakhir kapan sih? Waktu terakhir witir kapan? Sebelum azan kan? Setelah azan maka dianggap qadha. Cuman kalau dia qadhanya setelah azan tapi belum sholat subuh, itu beda dengan setelah sholat subuh. Begitu. Ulama begitu fatwanya. Saya hanya menyampaikan. Kalau sebelum sholat subuh, maka rakaatnya tetap ganjil. Kalau setelah sholat subuh, maka rakaatnya genap. Kita lihat hadis yang ketiga. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza nama aw syaghalahu marad aw ghairuhu an qiyamil lail shalla bin nahari 12 rak'atan." Artinya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun kesiangan. Ini artinya apa? Kalau Rasulullah bangun kesiangan, berarti yang bicara siapa nih?
Berarti di rumah. Berarti Aisyah itu dalam hidup bersama Nabi ada juga kejadian Nabi bangun ya, normal, manusiawi. Atau Nabi sakit. Atau uzur lainnya. Sehingga tidak sempat salat malam. Salat malam. Salat malam Nabi itu berapa rakaat? 11. 11 itu, salat malam Nabi 11 ya kita sepakati. Nabi 11 kadang 13. Tapi yang paling banyak Nabi melakukan berapa? 11. 11 itu ganjil apa genap? 11 itu bagaimana caranya? Berapa witirnya Nabi? Terserah. Iya kan? Pokoknya 11. Witirnya berapa? Kira-kira. Kan tadi kita udah tahu. Witirnya Nabi bisa 3. Bisa 1. Bisa 3. Di hadis lagi pernah Nabi 5. Di hadis Nabi pernah 7. Di hadis Nabi pernah 9. Yang penting jumlah totalnya sholat malam Nabi pasti ganjil. Udah itu kita sepakati. Sholat malamnya pasti ganjil. Masalah witirnya itu 1. Kalau 1 Allah alam kayaknya nggak pernah dah. Kayaknya Nabi 3. Itu kita itu 1. 3. Berapa? 3. 5. 7, 9, 11 ya. Atau 9 tadi. 3, 5, 7, 9. Masalah witirnya 3, 5, 7, 9. Wallahu alam. Tapi kita sudah tahu semua. Dan itu sudah ma'ruf. Sampai kita sholat tahajud di masjid ini dan di seluruh masjid. Pasti kalau namanya taraweh pasti ganjil. Gak ada yang genap. Sholat malam gak ada yang genap. Kecuali gak sempat. Gak sempat apa? Orang yang sholat malamnya genap berarti nggak sempat apa? Nggak sempat duduk. Nggak sempat tarawih. Dia sholat malam, dia sholat tarawih, tapi genap berarti dia nggak sempat witir. Dia nggak sempat witir. Entah mungkin dia akhirkan. Nggak, maksud saya sampai subuh. Maksudnya semalaman sampai subuh. Jika ada orang sholat, semalam saya sholat qiyamul lail, berapa? 4. Berarti dia belum? Tidak gitu maksud saya. Dia belum sempat? Alasan kan banyak. Mungkin karena ketiduran, atau pulang, atau ini dan itu, dan macam-macam. Artinya apa? Artinya sholat malam itu nggak mungkin genap. Kalau genap berarti ada yang ketinggalan, yaitu witir. Mafhum? Nah, kebiasaan sholat malam Nabi itu berapa? 11. Ya kan? Jelas ya? Nah, sekarang kita lihat di sini hadisnya. Ini hadis jadi rujukan. Kalau yang masih bingung kenapa kok jadi genap rakaatnya, ini karena hadis ini. Kenapa kok kalau diqadha siang, diqadhanya waktu duha, kenapa jadi genap? Ini dalilnya ini. Jadi kalau Nabi bangun kesiangan, ya, berarti Nabi itu sholat sunnah apa? Biasanya Nabi itu kalau bangun siangan, hadis yang kita tahu, Nabi sholat sunnah dulu kan? Sholat sunnah. Qobliyah 2, habis itu langsung sholat subuh. Biasanya begitu kebiasaannya. Ya. Itu kebiasaannya begitu. Jadi nanti cara mengqadha terbaik yang ini nantinya. Yang terbaik yang begini. Barang siapa yang bangun sholat subuh belum terlambat ya, imam sudah selesai semua, jam 5 udah selesai, wah, maka yang terbaik yang cara ini. Berarti yaitu sholat sunnah, qobliyah dulu, terus sholat subuh udah selesai. Itu paling baik. Baru nanti kalau mau qadha, apa yang diqadha? Witir kan? Dia mau qadha witir, mau qadha qiyamul lail juga boleh sekalian. Kapan qadhanya? Sebaik-baiknya ba'da duha. Paling baik kalau mau qadha sebenarnya waktu duha. Berarti ba'da syuruk ya. Ini yang paling bagus begitu. Ulang ya, bangun jam 5. Terus ngapain? Belum sholat qiyamul lail, belum sholat witir, belum sholat malam. Bangunnya jam 5. Tapi kita merasa menyesal. Kalau orang yang biasa tuh pastinya nyesel. Kalau yang nggak biasa,
dia kurang tidur lagi. Orang dua pasti nyesel dia. Waduh kesiangan nih. Jamnya rusak lah ini, alarmnya macam-macam. Dia nyesel. Aduh pengen sholat gimana nih? Tadi caranya dua ya. Bisa dilakukan sebelum subuh. Silakan dilakukan sebelum subuh dengan jumlah rakaat ganjil. Itu dibolehkan oleh ulama dengan dalil yang di atas tadi. Barang siapa yang bangun, silakan witir dulu baru sholat subuh. Tapi boleh juga cara kedua. Berarti kita bangun jam 5, terus sholat qiyamul lail, sholat witirnya dibiarin dulu. Kita sholat qobliyah subuh 2, kemudian sholat. Dah, jelas? Dah, zikir datu ba'da sholat. Habis itu nanti di waktu duha kita mau ganti qiyamul lail. Mau ganti qiyamul lail. Nah, tinggal Bapak hitung aja. Bapak sekalian sholat malamnya berapa rakaat? Kalau 1 berarti nggak apa-apa. Mumtaz, 1 itu mumtaz daripada kagak sholat ya kan. Itu baik. Berarti dia nanti di waktu duha jam 7, jam 8, jam 9 dia sholat cukup 2 rakaat. 2 rakaat. Dah selesai. Ini di sini dilihat apabila bangun kesiangan atau sakit atau uzur lainnya sehingga tidak sempat sholat malam, maka beliau sholat siang hari waktu duha. Berapa rakaat? 12. Ini coba Bapak pahami. Ini sholat 12, ini gantiin sholat apa? Qiyamul lail sebenarnya ini. Tapi di dalam qiyamul lail itu ada witir. Harusnya berapa kalau ganti qiyamul lail? Harusnya berapa? Harusnya 11. Bener gak? Kenapa 12? Witirnya digenepin. Mafhum? Faham? Karena di waktu duha. Udah gitu. Makanya kebiasaan Bapak qiyamul lailnya berapa? Kalau kebiasaannya qiyamul lailnya witir doang cuma 1, berarti gantinya jadi 2. Kalau kebiasaannya 3 gimana? 2 tahajud, 1 witir. Oke, berarti jadi gantinya 4, 2 gitu. Ya, oke. Kalau kebiasaannya 5 rakaat, 2 tahajud, 3 witir. Berarti gantinya 6, berarti 2. Udah begitu. Ya, kalau mau ganti di waktu duha, jangan didiskon rakaatnya. Paham gak maksud saya? Antum biasa nih 6, biasa 5 misalnya. Mau qadha, ya qadhanya berarti 6. Jangan 2 aja. Qadha witirnya aja dah. Enggak semuanya. Sama qiyamul lailnya. Gitu, jadinya 6. Yang biasa 7, berarti qadhanya 8. Kebanyakan kodok males waktu duha udah nggak usah dah. Ya nggak apa-apa, tapi kalau kodok lebih bagus. Karena apa? Sholat 8 rakaat waktu duha itu berat Pak. Tapi kalau 8 rakaat malam-malam itu mungkin nggak berat. Atau 4 rakaat malam, 5 rakaat. Pokoknya kalau malam itu nggak berat. Kalau lagi kosong kan. Otak kita bersih kosong. Tapi kalau duha udah susah. Ya makanya gini. Barang siapa yang mau mengqadha witir jumlahnya sedikit, maka qadhanya sebelum sholat subuh aja. Kalau itu nggak apa-apa. Sebelum sholat subuh aja. Kalau itu. Berarti yang tadi pakai pola yang pertama ya. Bangun terlambat. Habis itu wudu ya. Enggak, sebelum qobliyah subuh witir aja dulu. Witir 3, kemudian qobliyah subuh, kemudian subuh. Itu kalau itu silakan pakai sedikit karena witirnya masih berlaku, masih dianggap boleh witir saja di situ. Boleh hanya 3 rakaat saja atau 1 rakaat saja. Tapi kalau sudah dilewati oleh sholat apa? Subuh, maka caranya seperti ini. Nabi sholat di siang harinya 12. 12 berarti genap. Itu cara yang terbaik. Dia sholat dengan jumlah rakaat genap sesuai kebiasaan dia di malam hari. Misalnya saat ana biasa 11, tapi ini duha mau 12, kagak mungkin kayaknya.
Ya misalnya, karena mau dagang, mau kerja, ya khalas. Kalau memang nggak mungkin seperti itu, ambil witirnya aja, insya Allah khair lah. Insya Allah Allah maha pengasih, maha penyayang. Berarti, udahlah saya, dari Qiyamul Lail saya yang 11, saya qadanya witirnya saja. Berarti berapa? 4, dah gitu aja, udah bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Dah. Kalau mau yang sempurna, ini cara Nabi melakukannya begini. Ya, udah begitu. Tapi itu jangan diajarin orang. Itu buat antum aja ngerjain sendiri ya. Jangan suka ngajarin orang kalau kerjaan pribadi sih. Kalau kerjaan pribadi kerjain sendiri. Kalau yang punya Nabi baru diajarin orang. Sebarin kalau punya Nabi. Baik, wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Mengenai waktu kan, kalau ada subuh kan ada suruh tuh kan. Apa sebaiknya mengkodok itu suruh, terus dimulai, witir, sambung ke juha itu boleh nggak itu Mas? Banyak ya. Ya begitu, banyak. Iya, kalau kita sudah sholat subuh ya, udah sholat subuh nih, belum sempat qabliyah subuh. Kalau sudah sholat subuh, lagi-lagi, kalau sudah sholat subuh, sebaiknya mendingan tunggu syuruk aja. Itu lebih afdal, supaya tidak terkena waktu larangan. Karena habis sholat subuh kan ada larangan sholat. Walaupun ada pembolehan, tapi lebih aman. Kalau antum udah sholat subuh, udah zikir aja dulu, tenang dulu, sampai syuruk. Udah syuruk, berarti banyak. Mau ngapain? Sholat sunnah. Yang tadi, sholat sunnah, syuruk. Walaupun pendapat ulama beda-beda. Tapi gak apa-apa, sholat aja, bismillah. Sholat setelah zikir di masjid. Nah, sholat 2 rakaat. Namanya sholat mutlak. Ada yang bilang sholat syuruk, ada yang bilang sholat mutlak, ada yang bilang sholat awal duha. Pokoknya udah sholatnya bismillah 2 rakaat. Habis zikir selesai, muncul jam ting tambah 10 menit dah sholat. Ini sebenarnya namanya sholat mutlak sebenarnya. Dah habis itu diganti qabliyah subuh 2, berarti 2 tambah 2 4. Terus ganti qiyamul lail 4, berarti 2 tambah 2 tambah 4. Udah, qiyamul lail ganti juga. Banyak banget itu. Ya begitu, kalau emang mau semuanya begitu. Itu kalau sekali-kali nggak apa-apa. Kalau tiap hari kagak kuat, Syekh. Nah, wallahu a'lam. Begitu betul. Kalau emang begitu. Itu sampai Nabi sholat 12 rakaat. Nah. Namanya nggak witir lagi Mas. Jatuh gini. Witir itu kan qiyamul lail. Kita sepakati dulu ya. Witir itu adalah qiyamul lail. Jumlahnya berapa? Ganjil. Kita mau qadha qiyamul lail. Qiyamul lail kita mau qadha qiyamul lail kita nggak boleh diqadha dalam rakaat ganjil. Udah begitu caranya. Jadi ketika dibawa di waktu duha namanya bukan witir lagi, namanya qiyamul lail yang diqadha. Tapi witir kita yang ketinggal dianggap kita sudah ganti dengan rakaat yang genap itu. Udah dianggap. Pokoknya semua qiyamul lail kita, tahajud dan witir dianggap keganti dengan rakaat genap di waktu duha. Memang udah nggak bisa dikatakan witir lagi karena udah genap. Tapi di dalamnya udah termasuk tuh, udah termasuk qadha udah otomatis. Nabi sholat berapa tadi? 11. Berarti udah masuk tuh, witirnya udah ke qadha. Cuman karena di waktu siang nggak boleh ganjil, karena ganjil tuh khusus jadinya 12. Jadi witirnya udah ke qadha, itunya sudah qiyamul lailnya sudah tahajudnya ke qadha, witirnya ke qadha, udah ke qadha. Cuman nggak boleh 11 maka 12. Makanya namanya di hadis ini qiyamul lail. Lihat, apabila lihat bahasa Arabnya ada ketulisan qiyamul lail. Nabi tertidur dari sholat di dalam sholat malam itu ada tahajud dan witir. Jadi memang udah nggak bisa disebut witir lagi, Pak. Tapi niatnya sudah otomatis mengqadha qiyamul lail atau mengqadha witir saja udah otomatis. Jumlahnya segitu, 4. Genap, cuma genap maksudnya. Enggak. Bisa berdiri sendiri. Bisa berdiri sendiri jika seandainya waktunya mepet. Bisa berdiri sendiri. Cuman sebaik-baiknya Pak, witir itu
diiringi dengan minimal 2 rakaat. Ya, sebaik-baik witir itu diiringi. Jadi qiyamul lail itu 2, tahajud dan witir. Barang siapa yang 1 berarti dia witir doang, nggak ada tahajud. Boleh, boleh. Cuman sebaik-baik qiyamul lail, tahajud dan witir. Tapi ada aja ya kan? Ya, yang sibuk dakwah akhirnya cuma 1. Boleh. Sibuk panitia pingpong. Al-Baqarah. Oh ya itu. 1 rakaat tapi Al-Baqarah. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Demikian sebaik-baik salat malam sebelum witir didahulukan dengan qiyamul lail walaupun minimal 2 rakaat. Nah, begitulah cara mengqadanya tadi. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan dan mudah-mudahan sih nggak perlu diqadha ya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.